Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sudah berada di SMK Negeri 4 Pekanbaru. Dalam hal ini saya akan melakukan wawancara dengan Kepala Sekolah SMK 4 Pekanbaru ini, yaitu dalam rangka memenuhi LMS Guru Penggerak pada modul 3.1. Saat ini saya sudah berada di UPT SDN 0040 Birandang. Dalam hal ini saya akan melakukan wawancara dengan Kepala Sekolah SDN 0040 Birandang ini dalam rangka menuntaskan LMS atau tugas LMS dari kegiatan guru penggerak ini pada modul 3.1. Mari kita saksikan secara bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya sudah berada di Sekolah SD Negeri 0040 Birandang. Dalam hal ini saya akan mewawancarai salah seorang kepala sekolah dari SD atau UPT ini, yaitu Bapak Samsur SPD SD. Beliau ini adalah seorang guru dulu awalnya Pak ya? Guru, kemudian terus meningkat sekarang sudah menjadi seorang Kepsek. Bagaimana kabarnya? Baik, sehat. Sehat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sibuk apa sekarang Pak? Maklum sajalah, kalau namanya si kerja itu namanya sibuk, ada yang jam dinasnya dan ada jam tidak dinas. Iya, iya. Kalau jam dinas ya Sekolah. kalau jam Tidak dinas Ya. ke kebun sawit. oh ke kebun sawit Pak ya. Iya, Iya, Pak. iya, iya. Baik Pak. Sekolah ini kira-kira apa masalah yang sudah ada atau sudah yang Bapak temui selama ini Pak? Terima kasih Pak ya. Sebelum saya jawab pertanyaan Bapak, saya akan menerangkan keadaan saya dulu. Jadi dulu pada tahun 2016 saya bertugas di SDN 0070 Birandang Pak. Iya. Jadi pada waktu itu saya mendapat panggilan dari Bupati Kampar. Jadi kira-kira saya itu rasanya di dalam mimpi saya Pak. Iya, iya. Rupanya surat yang dikasih oleh Bapak Bupati Kampar Mm-mm. adalah surat untuk menjadi kepala sekolah. Iya, iya. Jadi pas saya hadir ke kantor Bupati di Bangkinang, saya menerima mandat dari Bapak Bupati bahwa Samsur SPD bertugas di UPT SDN 0040 Birandang. Iya. Kebetulan SD ini dekat rumah saya Pak. Mm-mm. Jadi SD ini sudah tahu Bapak, yang diajar cucu saya, Iya, iya. anak saya, Mm-mm. gurunya pun keponakan saya, Iya, dan iya. kakak saya. Iya, iya. Jadi sudah berjalanlah dari 2016 sampai sekarang lebih kurang 7 tahun. 7 tahun Pak ya. Nah, jadi kendala yang Bapak tanyakan kepada saya, setiap suatu pekerjaan tentu ada kendala Pak. Mm-mm. Ada senang, ada susah. Jadi itulah yang namanya rintangan. Iya. Jadi setiap ada rintangan, kita hadapi dengan hati yang sabar. Iya, iya. Contoh, siswa kita datangnya terlambat, Mm-mm. ya kita panggil, Mm-mm. sharing tempo, Mm. kita undang orang tuanya Sering Pak. tidak datang Pak ya. Ya sharing Tidak libur datang, ya, ada yang 3 kali dalam 1 minggu Iya, liburnya. iya, iya. Dikasih surat, Mm-mm. diundang orang tuanya, langsung di BP. Alhamdulillah siswa itu mulai berubah Pak. Alhamdulillah. Kalau lari kita sama guru, kalau rombel kita sekarang tuh 7 Pak. Mm-mm. Jadi siswa berjumlah 155 orang. Iya. Rombelnya 7, tentu gurunya 7 Hmm. yang bidang studi. Jadi kalau dijumlahkan gurunya bidang studi dengan guru kelas berjumlah 15 orang Pak. 15 orang. Ya tentu yang 15 orang ini 15 pula tingkah lakunya Pak. Iya, iya. Nah, contohnya saja kita mendidik anak di rumah. Iya. Kebetulan anak saya ada 6. Hmm. 6 pula macam tingkah lakunya. Iya. Jadi
kita sebagai atasan di sekolah ini Iya, iya. harus kita mempunyai sifat sopan. Mm-mm. Dikasih guru itu kalau misalnya waktu upacara dia datang terlambat, Mm. nah nanti sudah upacara kita panggil guru yang bersangkutan. Iya, iya. Kemudian waktu belajar gurunya datang terlambat, masalahnya menjaga anak lah, Iya, iya. mengantar anak lah, kita kasih nasihat. Mm-mm. Jadi alhamdulillah semenjak saya memberi nasihat baik guru, baik pun siswa, alhamdulillah SD kita ini sudah berjalan dengan baik. Pak. Iya, iya. Nah, iya, jadi iya. itulah setiap mana saja kita bertempat tinggal, Mm-mm. mana saja kita memimpin, Mm-mm. tetap ada rintangan. Iya, Jadi ada. rintangan itulah yang kita lawan. Iya, iya. Bahwa gurunya mau ke jalan kiri, kita bawa ke jalan yang baik. Nah, benar Pak ya. Siswanya mau jalan yang jelek, kita bawa ke jalan yang baik. Nah, Itulah. Jadi jangan dilawan. Kalau dilawan, masalahnya berurutan nanti dengan gitu ya, Pak. orang tua kita. Iya, iya. Dan tangan menangan tidak ada, Pak. Oh, mukul ya Pak. ya? Sudah Mukul, ya? 32 tahun saya menjadi guru, Mm-mm. kepala sekolah 7 tahun. Belum saya pernah menjewel kuping anak lagi. Oh, iya, iya. Sehingga saya waktu mengajar di Tapung, Pak, 10 tahun, saya mendapat guru yang disenangi murid. Nah, Nah, begitulah. Jadi Iya. saya menjadi kepala sekolah di UPT ini, Pak, bukan saya minta-minta, Pak. Bukan saya bayar-bayar. Namun orang kabupaten lah yang menetapkan saya ke sini. Alhamdulillah mungkin sampai pensiun saya sini, Pak. Iya, iya. Saya masa jabatan saya mungkin 2 tahun lagi. Iya, iya. Nah, Jadi kita dengar dari pembicaraan kita dengan Bapak Kepsek kita tadi, sejauh saya mendengar ini Pak, bahwasanya Bapak itu diangkat menjadi Kepsek sejak tahun 2016. ya, Itu pun rasanya spesial, tapi tidak dikasih tahu sebelumnya Pak. belum, Ya? belum. Iya. Rasa dalam mimpi. Nah, rasa dalam mimpi. Iya. Kemudian datang ke sekolah ini dan Nah. sekolah ini kampung halaman. Iya, kampung halaman, tumpah darah saya. Tumpah darah, tentu ada di sini gurunya yang Iya. ada hubungan dengan Ada hubungan kita. dengan Bapak, Muridnya juga ya cucu murid, kita. cucu, Nah, anak, iya. keponakan. Itu ya Pak ya. Iya, Jadi yang saya tangkap. Kemudian kira-kira kasus yang paling berat lah yang membuat Bapak dilema gitu Pak. Dilema etika. Saya putuskan ini rasa-rasa kasihan kita atau gimana? Apa kasusnya kira? Ada nggak kira-kira selama Ada, Bapak? Pak. Tapi kan tadi saya bilang lagi, suatu pekerjaan itu ada kasus dan ada yang tidak berkasus. Hmm. Kemudian terhadap murid lah dulu. Dulu kasus yang dibuat oleh guru, dari murid, dari guru Hmm. ke kepala sekolah, kita lahirkan tata tertib sekolah. Siapa yang memecahkan kaca sekolah, Hmm. kita beri hukuman diganti. Ganti kaca. Iya, tahu-tahunya Pak, sampai kaca sekolah ini sudah pecah 5 lempeng, Hmm. tapi tidak pernah dia mengganti, Pak. Iya, iya, iya. Jadi yang mengganti siapa? Tetap sekolah juga, Pak. Iya, iya. Kemudian lari kita kepada guru, Pak. Kalau ibarat tanaman, Pak, lidah saya ini sudah bertunas. Oh, Seringkali dibilang, Iya, iya. Bu, Ibu kalau ingin mengajar di sini, mohonlah hadir sebelum jam 7.30. Iya, iya. Kalau ada urusan Ibu setelah itu, boleh Ibu berangkat. Hmm. Kemudian ke sekolah lagi. Iya. Enggak juga cocok dengan itu, Pak. Langsung saya ketikkan dengan sebuah kalimat, Hmm. saya tempelkan di ruang guru. Nah, itulah Pak, saya Iya, mengatasinya. iya, iya. Alhamdulillah dari situ sampai sekarang sudah ingin berubah lagi, Pak. Iya, iya. Nah, Ada perubahan. karena dia membaca Iya. tulisan tadi mungkin. Iya, 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 iya. Ya, Baik. itu aja lah, Pak. Baik, Pak, ternyata setiap sekolah itu ada kasus dan ada penyelesaian. Oh, yang tetap, Pak, dilakukan tetap. oleh, Setiap kepala sekolah, sekolah, Pak, ya. setiap instansi Iya. tetap ada kasus. Ya, tadi saya dengar juga, sama-sama kita dengar bahwa sekolah 04 itu yang pertama ada kasusnya dari murid dan yang kedua dari guru sendiri. Misalkan murid yang memecahkan kaca, kemudian ada tadi guru yang sering terlambat, ya, Pak, ya. Iya. Dan solusinya, dan bahkan Bapak ini ada satu nih yang sangat menarik sekali nih,
beliau nih menulis peraturan itu lalu ditempelkannya di Ruang ruang guru, guru. Pak. Nah, ini mungkin sudah masuk ke pertanyaan yang kedua ini, Pak. Iya, iya, Nah, iya. ini langkah-langkah. Belum ada pertanyaan jawaban Iya, sudah. sudah ada Oke, jawaban. oke, Pak. Itulah. Jadi langkah yang Bapak ambil ya tadi sudah ada satu, Pak. Ya. Oke. Bapak sudah menempelkan peraturan itu Kalimat, di iya. ruangan guru ya, Iya, ada iya. satu mungkin, Pak. Ya. Langkah yang diambil dalam memutuskan suatu keputusan yang Bapak alami tersebut, kira-kira selain dari menempelkan surat tadi gitu. Oh, terima Apakah kasih, Pak, ya. karena Bapak memanggil atau gimana? Langkah-langkah, Pak. Mm-mm. Ditegur dengan kata-kata belum juga tahu. Mm-mm. Dibuat dengan kalimat mungkin kurang baca. Iya. Jadi guru itu ibarat tingkah laku belum juga berubah. Mm. Jadi pada suatu hari, Pak, waktu anak belajar, waktu jam sunyi-sunyian, Iya. ibu itu saya panggil, Pak, di ruang Iya, saya. iya. Ada buku BP saya, Pak. Oh BP. iya iya iya. Jadi alhamdulillah saya keluarkanlah kalimat-kalimat kepada guru itu, Bu, Ibu, apa tugas Ibu di sini? Iya. SK Ibu apa sih ini? Mengajar, Pak. Mengajar itu apa yang kita ajar? Iya. Anak, Pak. Mm-mm. Jadi Ibu kok sering datang terlambat? Iya. Nah, karena itu, Pak. Jadi kalau alasan itu Bapak tidak terima. Nah, kalau Ibu ingin mengajar di SD sini, harus Ibu ikuti peraturan SD 04. Iya iya. Kalau peraturan SD 04, masuk jam 7.30, pulangnya jam 12.40. Mm-mm. Kalau Ibu tidak mau mengikuti peraturan yang di SD 04, carilah SD yang bisa mengatur kita, Bu. Iya. Nah, alhamdulillah, Pak, semenjak kalimat saya lontarkan kepada Ibu itu, Iya iya. Iya. sampai sekarang Ibu itu berubah sendiri. Oh iya, berubah dia Pak ya. Berubah dia sifatnya. Iya. Ah. Jadi Pak, mungkin nih lebih dalam lagi pertanyaan saya. Oke, Pak, tidak apa-apa. Yang Bapak panggil itu apakah termasuk di antara guru yang ada hubungan kekerabatan dengan beliau atau tidak, Pak? Terima kasih, Pak. Guru yang membuat seperti itu karena ada hubungannya dengan saya. Oh iya. Jadi mungkin karena saya itu ada hubungan dengan saya, mungkin dia anggap remeh. Oh, Ini iya. lain, Pak. Kalau kedinasan, dinas. Iya. Kalau iya. keluarga, keluarga. Iya. Jadi kalau sekolah jangan dibawa ke dinas, Pak. Iya, Ke keluarga, Pak. Iya, iya. Tetap disiplin Dinas, sekolah seperti kita dinas. jalankan. Iya iya iya. Nah, jadi kalau keluarga tetap keluarga, Iya. kalau sekolah tetap di sekolah. Iya. Nah, itu, Pak. Jadi Pak, dari pembicaraan kita tadi, kira-kira ada kan dilema etikanya itu bisa jadi di satu sisi guru ini keluarga kita, Ya. di satu sisi dia adalah bawahan kita, Pak. Iya. Jadi ketika memutuskan mungkin itulah dilemanya, Pak. Iya, iya, iya. Dilema saya memutuskan. Yang jelas Bapak tetap kalau di sekolah itu urusan sekolah, Ya. kalau di Urusan keluarga, tetap di tetap di keluarga. keluarga. Di situ Gitu. tetap dilemanya Pak ya. Ah, Iya, iya. iya. Baik Pak, dari pembicaraan kita yang sudah kita lakukan ini, kira-kira hal apa yang dapat kita petik dari pembicaraan kita ini kira-kira Pak? Ya, yang pertama tadi ya kedisiplinan sekolah. Kedisiplinan. Ya, kedisiplinan mahasiswa Ya, maupun siswa. murid, guru. Ya. Nah, dulunya tuh kan bukan istilahnya masuknya jam berapa saja, Iya. pulangnya kapan saja, Iya. datangnya kapan saja. Mm-mm. Setelah kita buat tata tertib sekolah, Mm-mm. alhamdulillah sudah diikuti itu semuanya. Iya. Sudah berjalan dengan Sudah baik. berjalan dengan baik. Iya, jadi sama-sama sudah kita dengarkan bahwasanya Bapak Kepala Sekolah SMK SD Negeri 004 Pulau Birandang ini pernah memutuskan suatu kasus, yaitu antara guru dengan guru atau guru dengan siswa tadi, dan beliau sudah melakukan berbagai langkah untuk menyatukan kembali Pak ya. Iya. Nah, jadi mungkin ini menjadi pembelajaran untuk kita dan hal-hal yang mungkin kita ambil iktibar atau kita petik pelajaran dari kegiatan ini. Baik Pak, terima kasih banyak Ya. sudah memberikan waktunya. Oke, Ya, Pak. untuk Selamat saya. bertugas, Ya, Pak. jangan kena bosan nengok saya Pak ya. Enggak lah, Pak. Ya, terima kasih. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya sudah bersama dengan Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 4 Pekanbaru. Dalam hal ini saya selaku peserta dari pelatihan guru penggerak Provinsi Riau tahun 2023, Pak. Iya. Di melaksanakan tugas LK 3.1 pada LMS yang sudah disediakan. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Ya. sehat, Pak, ya. Luar biasa. Semangat, Pak, ya. Semangat halus. Itu yang kita punya. Iya. Oke. Jadi begini, Pak, kami di pendidikan guru penggerak ada namanya modul 3.1. Ya. Itu tentang bagaimana atau pernah dialami oleh kepala sekolah Ya. tentang dilema etika nih, Pak. Ya. Dilema etika Ya. dari hal ini. Ini yang menjadi pertanyaan kami, Pak, yang pertama, apakah Bapak pernah mengalami kasus dilema etika membuat kita berpikir ulang lagi, Pak, dengan masalah ini? Gimana, Pak? Kira-kira, Pak? Oh ya, terima kasih Ustaz ya. Ini memang ya sekarang problem deh ya, dunia pendidikan itu kompleks juga ya. Nah, memang ini pengaruh dari perkembangan teknologi juga. Iya, Pak. Apalagi kalau kita berbicara tentang etik ya, tentang Iya. norma, tentang kepantasan, kepatutan Iya, dalam iya. kehidupan. Nah, dilema di sini muncul tentunya lembaga pendidikan ini ya dilaksanakan oleh negara. Tujuannya adalah untuk membentuk, Iya. mendidik, ya kan, Iya. mencerdaskan kehidupan bangsa. Iya, Pak. Nah, tetapi di dalam perjalanannya tujuan-tujuan yang mulia itu ada tantangan-tantangan yang harus kita apakan. Ya, di antaranya itu tadi, etika, ya, kepribadian, Iya. karakter. Nah, dilemanya kita itu tuh, sementara kita ingin menciptakan generasi yang baik, generasi yang berkualitas, tetapi di dalam pelaksanaannya kita menghadapi dan dihadapkan kepada tantangan-tantangan yang Iya. kompleksitas juga. Iya, Pak. Nah, sepertinya ya dengan kemajuan teknologi, bahwa informasi itu sekarang kan sudah di genggaman telapak tangan. Iya. Anak-anak kita banyak yang sudah melihat apa yang belum pantas mereka lihat. Iya, betul, Pak. Nah, jadi dilema apa? Nah, dilemanya begini. Kalau kita sudah punya aturan sekolah. Aturan sekolah umpamanya kalau yang ya berbuat seperti ini poinnya X gitu. Iya. Nah, kalau poinnya masih 10, 20, 30, 100, 200, mungkin masih ada proses. Iya. Tapi kan kalau yang X ini kalau dalam hukumnya ini OTT nih. OTT. Oh, operasi tangkap tangan. Oh, iya. Nah, ini tidak ada proses. Oh, gitu. Itu ya. sudah di situ. Oh. Nah, jadi ini dilemanya di situ. Jadi kalau ini kita terapkan, sementara ini generasi ini harus kita selamatkan. Iya. Nah, oleh sebab itu begitu peraturan ini kita terapkan, kita berpikir ulang. Kalau saya dalam kepemimpinan yang saya lakukan, nah saya mikirnya begini. Seandainya dengan perbuatan ini, dengan pelanggaran ini, siswa ini kita keluarkan, Iya, Pak. nah mungkin yang selamat itu hanya sekolah kita saja. Iya. Tapi di luar sana, Iya, Pak. anak ini akan berkembang lebih ganas lagi. Oh, beda dengan ketika kita Iya, lebih masih ganas dalam- lagi karena ya hatinya sudah sakit gitu kan. Iya. Nah, sementara perbuatannya itu sudah apa? Bisa-bisa ini lebih bahaya lagi. Iya. Artinya apa? Ya, artinya itu kan mengancam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Iya. Nah, sehingga keputusan-keputusan yang harus kita ambil ini, yang mungkin Ustaz bilang tadi dilema itu. Oh, iya. Nah, gitu. Baik, Pak, dari yang Bapak sampaikan tadi dapat saya tangkap bahwa kira-kira di sekolah SMK 4 lah misalkan, Pak, Iya. ada dilema itu penggunaan gadget yang Iya. di luar dari batas. Iya. Ketika kita terapkan hukumnya begini, nanti kita takut keras gitu, Pak, ya. Iya. Sedangkan nanti kita memang selamat di sekolah, tapi di luar belum tentu, Pak, ya. Belum tentu. Kira-kira, Pak, langkah yang baik ya, diambil untuk hal ini misalkan, Pak, apa langkah-langkah? Ya, langkah yang baik tentunya kita mengacu kepada ya dunia kita, dunia mendidik kan. Pendidikan, Pak. Nah, mendidik itu kan perlu seni. Iya. Nah, saya pikirannya sederhana saja. Jadi kalau api itu jangan dilawan dengan api. Jadi orang heran kan kalau api itu dilawan, dipukul, di apa?
malah dia bisa besar dia. Coba dicari yang dingin. Oh iya. Nah, bentuknya air gitu. Iya. Jadi, Api air. jadi ada api, kita siram dengan air. Tapi kalau api dipukul dengan kayu, api di apa dengan besi, bisa-bisa dia lebih parah lagi. Apalagi lagi. kalau disiram dengan minyak. Minyak kan panas tuh. Iya. Nah, menjadi dia. Nah, ini langkah-langkah itu yang kita apakan. Jadi, ya biasanya anak-anak yang, ya kasus-kasus yang kita alami seperti itu, ya kita cari seninya, Ini kita sentuh. Nah, manusia itu kan punya kolbu, Iya. manusia itu punya hati. Oh, Apalagi yang namanya mendidik ini. Yang kita didik itu kan masih anak-anak. Iya. Anak-anak tuh masih labil, pemikirannya tuh, perkataannya tuh, atau perbuatannya tuh belum penuh seperti apa yang dia inginkan. Karena perbuatan itu hanya spontan. Artinya apa? Setiap pelanggaran, setiap perbuatan yang dilakukan anak, kita berpositif saja. Oh iya. Nah, artinya apa? Ada kemungkinan itu akan kita bisa perbaiki. Nah, bukan kita hakimi gitu. Hakimi sendiri, Pak. Iya, tapi dengan harapan. Iya, ya, baik. Harapan ada perbaikan. Ya, baik Pak, begini Pak, kan di dalam dunia pendidikan ini kalau kami mempelajari itu ada 4 paradigma tuh Pak ya. Iya. Ada itu keputusan Bapak tuh misalkan ada individu, misalkan keputusan Bapak dilawan oleh individu atau kelompok gitu ya. Iya. Kira-kira ada tidak masalah itu, ada nggak individu atau kelompok-kelompok yang menolak keputusan Bapak dalam menerapkan tentang gadget ini lah misalnya? Ya, kalau itu normal ya, Iya. normal dalam setiap keputusan, setiap kebijakan Iya. ada pro dan kontra. Iya. Itu normal, tapi kembali kalau saya ya tegak lurus saja dengan Iya. dengan aturan yang ada. Iya. Dengan tetap berpikir positif. Apa yang dikontrakan orang, pemahaman saya, Iya. berarti orang ini belum paham. Oh, Maka tugas kita pahamkan. iya. Nah, Baik. nah gitu. Oke, terima kasih Pak. Jadi dari diskusi kita ini kita kira apa hal yang dapat dipetik dari kejadian yang telah Bapak alami di sekolah ini? Nah, kejadiannya ya hikmah dari apa itu adalah bahwa apa yang kita terapkan dalam dunia pendidikan ini, ya guru itu bukanlah orang yang menghakimi. Iya. Guru juga bukan orang ya tugasnya menuntut. Nah, tapi guru itu adalah mendidik. Tetap utamakan harapan, Iya. tetap utamakan titik terang. Iya. Nah, walaupun awalnya gelap itu. Iya. Nah, sama dengan di kelas. Kita kan sudah terapkan bersama-sama itu. Ada anak yang alfa 3 kali, ada yang 4 kali. Tetapi setelah kita bina, kita edukasi, kita konseling, dan akhir anak itu ya berubah pikiran. Nah, alfa 4, alfa 5 pun kita bersihkan. Iya, iya. Nah, begitu dan besok naik ke kelas, dari kelas 10 naik ke kelas 2, kesalahan yang sebenarnya tidak ada lagi. Iya, Sudah hilang bersih. dengan apanya Nah, bersih, Pak. itu. Kenapa? Karena ya pendidikan ini jiwanya adalah sosial. Artinya apa? Apa yang keluar dari mulut guru itu tidak seperti itu dalam hatinya. Baik. Contoh, siswa terlambat, apa kata guru? Mungkin agak di mock atau di push. Iya. Udah, kamu terlambat, pulang kau. Hmm. Dalam hatinya, jangan pulang nak. Iya, Minta iya. maaflah sama ibu, minta maaflah sama bapak. Iya. Nah, harapan guru seperti itu. Iya. Dan jiwa guru itu seperti itu. Jadi yang di sini ini, yang di mulut itu tidak sama dengan di hati. Di hati itu lebih suci. Gitu. Nah begitu, ya kalau ada guru yang bilang itu pulang kau terlambat, gitu kan? Kalau terlambat udah pulang. Nah kalau ya guru pasti dalam hatinya, jangan pulang, minta maaf lah sama bapak, gitu kan? Iya. Nah begitu anaknya minta maaf, nah disitulah sentuhan itu. Baik, dari hal-hal yang dapat kita petik ini bagi teman-teman yang lain. Nah, ini hasil wawancara kami dengan Bapak Kepsek. Ternyata di sekolah SMK 4 ini ada satu hal yang membuat Bapak ini dilema, itu tentang penggunaan HP dan memutuskan hukuman atau apa namanya itu Pak, yang selain hukuman Pak kira-kira. Ya sanksi, Pengajaran ya. pengajaran untuk ya, anak-anak di situ. Jadi mudah-mudahan diskusi kita ini, wawancara kita ini bermanfaat untuk para penonton lainnya, untuk generasi yang akan datang. Demikian dari kami. Terima kasih banyak Pak sudah meluangkan waktu. Ya, sukses. Ya, terima kasih banyak Pak ya. Oke. Ya, kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.